Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Naila, usia 25 tahun. Dalam bayangan masa kecilku, pernikahan adalah sesuatu yang kudambakan. Aku membayangkan berjalan di pelaminan dengan seseorang yang kucintai, dengan senyum yang kutunggu setiap hari, dengan genggaman tangan yang terasa hangat bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Namun semua itu sirna saat ayahku memaksaku menikah dengan pria pilihan keluarganya. Namanya Arfan. Pernikahan kami terjadi begitu cepat. Secepat aku kehilangan kuasa atas hidupku sendiri. Hanya dalam 2 minggu, segalanya ditentukan. Baju pengantin, catering, undangan, bahkan tanggal pernikahan. Semua ditangani oleh keluarga, bukan olehku. Aku hanya diam, seperti boneka yang dipoles untuk hari besar yang tak pernah kuinginkan. Arfan, pria yang kini sah menjadi suamiku, adalah anak dari sahabat lama ayah. Dia mapan, punya perusahaan sendiri, dan tampak sempurna dari luar. Tapi saat pertama kali kutatap matanya di pelaminan, tak kulihat ketulusan. Tak ada kebahagiaan. Bahkan senyum pun tampak dipaksakan. Malam pertama kami seperti dua orang asing berbagi atap. Ia masuk kamar dengan wajah lelah, hanya berkata singkat sebelum tidur di ujung ranjang, membelakangiku. Aku capek. Itu saja. Tanpa pelukan, tanpa perhatian, tanpa upaya mengenalku lebih jauh. Aku pun tak berharap lebih. Sejak awal aku tahu ini bukan kisah cinta seperti di film-film. Tapi setidaknya, bisa saja kami belajar saling mengenal. Sayangnya, Arfan seakan tidak berniat melakukan itu. Keesokan harinya, saat sarapan bersama keluarga mertua, suasana terasa tegang. Ibunya menatapku seperti menilai barang baru. Setiap gerak-geriku seperti diperiksa. Setiap kata yang kuucapkan seakan diuji. Hanya ayah Arfan yang sesekali tersenyum sopan, seakan tak tahu bagaimana memperlakukan menantu. Hari itu, Arfan tak pulang hingga larut malam. Katanya ada urusan pekerjaan. Tapi aku mendengar jelas suaranya di telepon, berbicara lirih dengan seseorang. Saat kutanya siapa yang ditelepon, ia menjawab dingin. Teman kerja. Kenapa? Sudah jadi istri, jadi pengawas juga. Aku terdiam. Bukan karena takut, tapi karena hatiku mulai membeku. Ini baru hari kedua. Jika begini caranya, bagaimana aku bisa bertahan? Aku mencoba berbicara padanya malam itu, mencoba mencari titik tengah. Tapi ia hanya menjawab singkat-singkat, sibuk dengan gawainya, dan akhirnya memilih tidur lebih dulu tanpa peduli padaku. Tidak ada pelukan, tidak ada perhatian, hanya keheningan yang semakin menyayat. Aku menghabiskan malam dengan memandangi langit dari jendela kamar. Bertanya-tanya, apa salahku? Kenapa harus aku yang terjebak dalam kisah seperti ini? Dan apa sebenarnya yang disembunyikan Arfan? Karena aku bisa merasakannya, ada sesuatu yang tak beres. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin ini hanya proses adaptasi. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu pernikahan ini bukan sekadar dingin. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap Arfan. Sesuatu yang akan menghancurkan lebih dari sekadar harapanku. Dan aku tidak akan membiarkan diriku hanyut tanpa tahu kebenaran. Aku harus mencari tahu. Aku harus bersiap. Karena pernikahan ini baru saja dimulai. Tapi hatiku telah bersiap untuk menghadapi badai yang akan datang. Dan rupanya, badai itu tak menunggu lama untuk menunjukkan bayangannya. Pagi itu, saat aku turun ke ruang makan, suasana rumah sepi. Tak ada aroma masakan, tak terdengar suara sendok dan garpu. Hanya derit lantai kayu dan suara detak jam dinding yang terdengar menghantui. Pembantu rumah tangga lewat dengan kepala tertunduk, membawa nampan kosong. Arfan belum pulang, tanyaku pelan. Perempuan itu menoleh ragu. Tuan Arfan pulang menjelang subuh, Bu. Lalu pergi lagi sekitar 1 jam yang lalu.
Subuh? Pergi lagi. Aku mengangguk pelan, meski hatiku mulai terasa hangat oleh rasa curiga. Dia tak menyentuhku, tak bicara padaku, tak mencoba mengenalku. Tapi entah kenapa, dia terlihat seperti pria yang sedang menjaga sesuatu, atau seseorang. Aku duduk di meja makan sendirian. Tak ada satupun anggota keluarga yang tampak pagi itu. Seperti aku bukan bagian dari rumah ini. Seperti aku hanya tamu, atau bahkan lebih rendah dari itu. Seseorang yang kebetulan saja menempati satu ruangan di antara tembok-tembok megah milik keluarga Arfan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari sahabatku. Vira, gimana rumah barumu? Udah mulai nyaman belum sama suami? Aku menatap layar lama. Tak tahu harus membalas apa. Apakah aku harus berkata bahwa aku merasa sendirian di tengah rumah mewah? Atau bahwa suamiku bahkan tak pernah menyapaku lebih dari 3 kalimat sejak kami menikah? Namun sebelum sempat ku jawab, suara pintu depan terbuka. Aku mendengar suara langkah kaki. Arfan. Ia berjalan cepat, menyimpan kunci mobil dan langsung melepas jasnya. Hari ini kamu ke kantor? Tanyaku, mencoba menyapa dengan nada biasa. Ia menoleh sebentar. Iya. Ada rapat. Kenapa kamu banyak tanya? Ujarnya tajam. Lalu masuk ke kamar tanpa menungguku menjawab. Aku terdiam. Tanganku mengepal pelan. Rasa ingin tahu yang awalnya kulawan, kini justru bertumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kecurigaan. Ada luka lama yang sedang dia tutupi. Aku belum tahu apa, tapi dia bukan pria biasa yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Dia sedang memainkan peran. Dan aku, entah kenapa, merasa seperti sedang diseret ke dalam kisah yang bukan milikku. Siang itu, aku memberanikan diri membuka laci kerja Arfan. Bukan karena ingin mencurigai, tapi karena aku merasa harus tahu siapa sebenarnya pria yang kini memegang status sebagai suamiku. Di sana, aku menemukan selembar foto. Foto lama. Seorang perempuan dengan senyum hangat, berdiri di samping Arfan yang tampak lebih muda. Mereka memandang satu sama lain dengan mata berbinar. Di belakang mereka, kulihat sebuah taman penuh bunga lavender. Di sudut bawah foto, tertulis dengan tinta hitam. Ristas Arfan. Selamanya, katanya. Aku tak tahu siapa Rista, tapi nama itu menancap tajam di kepalaku. Rista, siapa dia? Kekasih lama? Tunangan? Atau seseorang yang belum selesai dalam hati Arfan? Malam harinya, aku tidak bicara banyak. Aku hanya mengamati. Arfan pulang lebih awal dari kemarin, tapi tetap saja, dia tidak mengajakku bicara. Bahkan tidak menatap mataku saat makan malam bersama keluarga. Yang lebih aneh, setiap kali teleponnya berdering, dia langsung berdiri dan menjauh. Berbisik-bisik di balkon, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Aku mulai merasa seperti bayangan dalam hidupnya. Aku ada di sini, di sisinya, tapi tak pernah benar-benar dilihat. Jam 2 pagi, aku terbangun. Lampu kamar mati, tapi sisi ranjang Arfan kosong. Rasa kantukku hilang seketika. Aku keluar kamar dengan langkah perlahan, menyusuri koridor rumah yang remang. Dari jendela besar ruang tengah, aku melihat siluet tubuh Arfan di garasi. Ia sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Suaranya tertahan. Aku janji, ini semua hanya sementara. Tunggu aku. Seketika dadaku sesak. Bukan hanya karena isi ucapannya, tapi karena caranya mengucapkannya penuh rindu, penuh harap. Bukan nada yang pernah kudengar ditujukan padaku. Arfan kembali masuk beberapa menit kemudian. Aku pura-pura tertidur saat dia membuka pintu kamar. Tapi malam itu, aku tak memejamkan mata. Mataku tetap terbuka, menatap langit-langit kamar sambil memeluk selimut dengan tangan gemetar. Esok harinya, aku berkunjung ke rumah orang tuaku. Kudengar suara ibuku menyambut dengan senyum lebar. Tapi aku tak bisa ikut tersenyum. Naila, kamu kelihatan pucat. Arfan baik-baik saja, kan? Aku tak langsung menjawab. Tapi saat ayah duduk di depanku, aku memberanikan diri bertanya. Ayah, kenapa buru-buru menikahkanku dengan Arfan?
Ayah terdiam. Lalu berkata pelan, "Karena kamu sudah dewasa, dan Arfan pria baik. Dia bisa jaga kamu. Dia punya masa depan cerah. Kamu tak akan kekurangan apapun." Tapi, apakah ayah tahu masa lalunya? Maksudmu? Ayah tahu soal perempuan bernama Rista? Ayah menggeleng cepat. Itu urusan mereka dulu. Jangan campuri. Sekarang kamu istrinya. Tugasmu bukan gali masa lalu, tapi bangun masa depan. Aku tertawa pelan. Pahit. Seolah masa depan bisa dibangun di atas rahasia dan kebohongan. Aku kembali ke rumah Arfan sore itu dengan kepala penuh pertanyaan. Siapa Rista? Apa yang terjadi pada mereka? Dan kenapa nama itu membuat Arfan seolah hancur setiap kali disebut? Tapi malam itu, aku mendapat petunjuk lain. Aku sedang membersihkan meja kerja Arfan ketika sebuah amplop jatuh dari rak buku. Amplop itu berisi tiket pesawat, atas nama Rista Lestari. Tujuan, Singapura. Tanggal keberangkatan, 3 bulan lalu. Mataku membelalak. Rista bukan hanya masa lalu. Dia masih ada. Bahkan baru-baru ini bepergian. Tapi bukankah dia sudah meninggal? Atau itu hanya cerita yang dibuat-buat? Aku memandangi tiket itu lama, lalu menaruhnya kembali seperti semula. Aku tahu, aku sudah berdiri terlalu dekat dengan rahasia yang selama ini ditutup rapat. Tapi aku tidak akan mundur. Aku harus tahu siapa perempuan itu. Dan kenapa namanya masih bergema di rumah ini. Bahkan di hati suamiku sendiri. Karena pernikahan ini bukan hanya tentang aku dan Arfan. Tapi tentang bayangan dari masa lalu yang belum pergi. Dan aku tak sudi hidup di bawah bayangan siapapun. Dan itu berarti, aku harus membuka setiap pintu yang selama ini tertutup. Termasuk satu pintu di rumah ini yang selalu dikunci. Pintu di ujung lorong lantai 2, tepat di seberang ruang kerja Arfan. Sejak hari pertama aku datang, pintu itu tak pernah terbuka. Tak ada yang pernah masuk ke dalamnya. Bahkan pembantu rumah tangga pun seperti mengabaikannya. Sore itu, rumah sedang sepi. Arfan sedang rapat di luar kota. Ibu mertuaku pergi arisan, dan seluruh staf rumah tangga sibuk di dapur. Aku berdiri di depan pintu itu. Ada dentuman aneh di dadaku, semacam firasat yang tak bisa dijelaskan. Tapi juga ada dorongan kuat untuk tahu. Untuk membuktikan bahwa aku tidak sedang membayangkan semuanya. Aku mencoba gagang pintu. Masih terkunci, seperti biasa. Tapi lalu aku ingat, suatu hari aku pernah melihat Arfan menyimpan gantungan kunci cadangan di laci bawah lemari ruang tamu. Dengan langkah cepat tapi hati-hati, aku mengambilnya. Ada sekitar 10 anak kunci, dan jantungku nyaris berhenti saat kunci ke-7 berhasil memutar kunci itu. Pintu terbuka, dan udara dingin menyambutku. Seperti ruangan ini telah lama tak disentuh manusia. Langkahku masuk perlahan. Ruangan itu temaram, hanya diterangi cahaya redup dari jendela kecil di pojok. Di dalamnya, aku melihat rak buku, meja kayu tua, dan di atasnya, bingkai-bingkai foto. Aku mendekat. Di sana, wajah yang sudah mulai kukenal menatapku. Perempuan yang sama seperti di foto dalam laci kerja Arfan. Perempuan bernama Rista. Tapi kali ini, lebih dari sekadar foto. Ada lukisan dirinya menggantung di dinding, dengan warna kelabu yang menyeratkan kesedihan. Ada boneka kecil, syal merah muda, dan potret Rista mengenakan gaun putih seperti gaun pengantin. Di sudut meja, ada setangkai bunga kering yang tampaknya sengaja diawetkan. Ini bukan sekadar kamar biasa. Ini kuil kenangan. Kamar duka. Tempat Arfan menyembunyikan masa lalunya yang belum selesai. Di atas meja, aku menemukan kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada beberapa surat. Surat-surat yang ditulis tangan oleh Rista untuk Arfan. Maaf aku pergi diam-diam. Aku tak ingin menjadi beban. Tapi jika aku sembuh, aku janji akan kembali. Tunggu aku. Jangan mencintaiku setengah-setengah. Tanganku gemetar saat membaca kalimat itu. Jadi Rista memang pernah pergi. Tapi kenapa? Sakit? Melarikan diri? Atau diasingkan?
Aku duduk di lantai kayu ruangan itu, membiarkan semuanya menyerbu pikiranku. Rista bukan hanya bagian dari masa lalu Arfan. Dia adalah masa kini yang belum selesai. Dan aku, hanya pengganti. Bayangan yang digunakan untuk menutupi kehilangan yang belum diterima. Air mataku jatuh pelan. Bukan karena cemburu, tapi karena getir. Aku menikah dengan pria yang belum selesai dengan masa lalunya. Lebih parah lagi, aku hidup dalam rumah yang dipenuhi kenangan akan perempuan lain. Aku menutup kembali kotak kayu itu dan berdiri. Tapi saat hendak keluar, aku mendengar langkah kaki dari arah tangga. Langkah berat dan cepat. Aku panik. Segera menutup pintu, menguncinya kembali, dan menyimpan kunci di saku bajuku. Ternyata Arfan. Ia pulang lebih cepat dari yang seharusnya. Dan saat melihatku berdiri di lorong dengan napas tidak teratur, ia menatapku curiga. "Kamu dari mana?" Aku tersenyum datar. "Dari kamar." "Kenapa?" Ia mendekat, menatap lurus ke mataku. "Jangan pernah masuk ke ruangan sebelah itu." Nafasku tertahan. "Aku cuma mau tahu," jawabku pelan. "Tahu? Untuk apa? Itu bukan urusanmu." "Bagaimana bisa bukan urusanku? Aku istrimu, Arfan. Aku tinggal di sini. Aku berhak tahu kenapa kamu masih menyimpan semua kenangan tentang dia. Siapa Rista sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi?" Wajah Arfan berubah tegang. Tangannya mengepal, tapi suaranya tetap terkendali. "Dia orang yang pernah berarti. Itu saja." "Bukan cuma pernah berarti. Kamu masih mencintainya." Arfan menatapku lama, lalu berkata pelan tapi dingin. "Jangan bangunkan sesuatu yang sudah mati." Aku tahu, aku sudah menyentuh bagian terdalam dari luka hatinya. Tapi aku tidak menyesal. Aku harus tahu siapa yang sebenarnya kucintai. Aku harus tahu apa aku menikah dengan pria, atau dengan bayangan. Malam itu, Arfan mengunci diri di ruang kerjanya. Aku duduk sendiri di kamar, memeluk lutut. Hujan turun di luar, deras dan menusuk. Dan entah kenapa, aku merasa, badai sesungguhnya baru akan datang. Esoknya, aku memutuskan mencari tahu lebih banyak. Aku menelepon Vira, memintanya membantu mencari informasi tentang Rista. "Butuh waktu, Nai. Tapi aku akan coba," kata Vira, meski suaranya ragu. Aku mengangguk. Aku butuh tahu siapa dia. Apakah dia benar-benar sudah tiada? Atau, semuanya cuma ilusi yang disusun rapi? Siangnya, aku mencoba mendekati ibu mertua. Membawa teh ke ruangannya. Duduk di sampingnya. "Bu, boleh aku tanya sesuatu?" Ia menoleh dengan angkuh. "Apa?" "Rista. Ibu kenal dia, kan?" Sekilas, matanya menegang. Tapi hanya sesaat, sebelum kembali bersikap seolah tak terjadi apa-apa. "Apa urusanmu dengan nama itu?" "Karena aku ingin tahu. Karena aku merasa tidak pernah benar-benar diterima di rumah ini. Dan karena aku merasa, aku bukan pilihan. Aku hanya pelengkap dari cerita yang belum selesai." Perempuan itu meletakkan cangkir tehnya dengan pelan, lalu menatapku tajam. "Jangan gali hal-hal yang bisa menghancurkan pernikahanmu sendiri, Naila. Itu bukan pernikahan, Bu. Itu penjara." Ia tak menjawab, tapi aku tahu dari matanya, ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kenangan tentang perempuan bernama Rista. Dan aku akan terus menggali. Sampai kutemukan semuanya. Sampai ku tahu, siapa sebenarnya yang menempati hati Arfan. Karena mungkin, Rista tidak pernah benar-benar pergi. Dan firasat itu menjadi semakin kuat malam itu. Arfan tak pulang hingga hampir tengah malam. Tak ada pesan. Tak ada kabar. Hanya sunyi yang menyesakkan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang tetap gelap tanpa notifikasi. Hujan kembali turun seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini tidak hanya di luar, melainkan juga di dalam dadaku. Bukan karena dingin, tapi karena curiga yang semakin dalam menusuk. Aku tahu,
Malam ini aku tak bisa hanya menunggu. Aku harus bergerak. Aku harus tahu kemana Arfan pergi setiap malam. Dengan napas berat dan jantung berdegup tak karuan, aku membuka lemari dan mengenakan jaket tipis. Kuhindari suara langkah di koridor, menyelinap keluar rumah lewat pintu samping dapur. Untungnya, aku tahu letak cadangan kunci mobil Arfan. Dia tidak pernah mengira aku akan seberani ini. Begitu mobil Arfan lewat depan gang perumahan, aku mengikutinya dengan jarak cukup jauh agar tak mencolok. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu seperti kilatan-kilatan pengkhianatan yang tak sabar untuk terungkap. Perasaanku campur aduk. Bingung. Tapi lebih dari semua itu, aku siap. Siap menghadapi kebenaran. Walaupun itu bisa meruntuhkan seluruh hidupku. Mobil Arfan berhenti di sebuah bangunan lama di kawasan Jakarta Selatan. Bukan rumah atau kantor. Sebuah rumah sakit kecil yang tampak sepi dan gelap. Aku mematikan mesin dan menunggu. 5 menit. 10 menit. Tidak ada yang keluar. Lalu kulihat Arfan muncul di antara lorong rumah sakit dengan payung hitam. Di sampingnya, seorang perempuan. Langkahku membeku. Mataku membelalak. Itu Rista. Perempuan itu tak sekadar mirip. Itu benar-benar Rista. Wajah yang sama. Senyum yang pernah kulihat dalam foto-foto di kamar rahasia itu. Dia masih hidup. Tidak meninggal seperti yang selama ini kudengar. Tidak menghilang seperti cerita ayahku. Dia berdiri di depan mataku. Menatap Arfan dengan mata penuh cinta. Tubuhku berguncang. Rasanya seperti dihantam gelombang yang tak berujung. Nafasku berat. Jari-jari tanganku menggenggam setir erat-erat. Menahan amarah agar tak meledak begitu saja. Aku tidak ingin gegabah. Tidak malam ini. Aku harus tahu lebih dalam. Mereka berjalan ke arah parkiran, lalu masuk ke mobil lain. Aku mengikutinya lagi. Kali ini jalur mereka membawa kami ke sebuah apartemen mewah di daerah Kuningan. Mereka naik ke lantai 5. Dan dari bawah aku melihat lampu di unit 505 menyala. Aku menunggu. 1 jam. 2 jam. Lampu itu tak juga padam. Dan ketika akhirnya aku menyerah pada dinginnya malam, aku tahu satu hal, Arfan telah menipuku. Tidak hanya karena cinta yang tidak ia berikan, tapi karena dia menjalani hidup ganda. Menikahiku hanya untuk menutupi sesuatu. Atau menutupi seseorang. Aku kembali ke rumah dengan tubuh basah kuyup. Tapi pikiranku jauh lebih kacau daripada rambutku yang menempel di wajah. Keesokan paginya, aku tidak bicara sepatah kata pun kepada Arfan. Dia datang pagi-pagi sekali, seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Ia hanya berkata, "Kamu belum tidur." Aku memandangnya dingin. "Kamu dari mana?" "Dari kantor." "Benarkah?" Ia tidak menjawab. Lalu aku berkata, pelan namun menusuk, "Kamu masih mencintainya, kan?" Langkahnya terhenti. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia menatapku dalam-dalam. Matanya berubah. Terlihat marah. Tapi juga ketakutan. "Aku tidak mau membahas ini," katanya lalu berlalu ke kamar mandi. Aku berdiri lama di depan jendela. Tubuhku kaku. Tapi pikiranku tajam. Aku tahu, aku harus mengambil langkah berikutnya. Dan itu bukan menangis. Itu bukan menunggu penjelasan. Itu bukan menyimpan luka ini dalam diam. Aku harus membuatnya mengaku. Sore harinya, aku menghubungi Vira. "Aku butuh bantuanmu lagi. Bisa temui aku malam ini." Kami bertemu di sebuah kafe kecil di Cilandak. Vira datang tergesa-gesa dengan jaket basah dan wajah penasaran. "Naila, kamu kelihatan rusak." Aku tersenyum kecut. Karena memang sedang dirusak. Lalu aku menceritakan semuanya. Dari kamar penuh kenangan, surat-surat Rista, tiket pesawat, hingga pengintaian semalam. Vira terdiam cukup lama. "Aku pernah dengar kabar soal Rista," katanya. "Waktu itu katanya dia kecelakaan. Tapi nggak pernah ada berita resmi. Kayak sengaja ditutup-tutupi. Keluarga Arfan memang punya kuasa." Aku memejamkan mata. Kalau benar dia masih hidup dan disembunyikan,
Kenapa Arfan menikahiku? Karena kamu bagian dari rencana mereka. Mungkin untuk menjaga nama baik. Mungkin untuk membuat seolah Arfan sudah melupakan masa lalunya. Atau, untuk mengalihkan perhatian publik dari kenyataan yang lebih busuk. Malam itu, aku pulang dengan satu keputusan. Aku harus mengungkap semuanya. Tapi tidak hanya untuk diriku sendiri. Untuk semua kebohongan yang mereka ciptakan. Untuk semua perempuan yang diperlakukan sebagai pion. Dan itu berarti, aku harus punya bukti. Hari kelima akan menjadi hari penghabisan. Aku sudah tahu segalanya. Tinggal satu yang belum, mengungkap semuanya di hadapan mereka. Dan pagi itu, tepat 5 hari sejak aku mengucapkan janji pernikahan di pelaminan yang dingin dan penuh kepalsuan, aku memutuskan untuk menepati janjiku kepada diri sendiri, untuk tak membiarkan diriku terus jadi korban. Aku duduk di meja makan sendirian. Sarapan yang disiapkan pembantu tak kusentuh sedikit pun. Nafasku berat tapi mantap. Wajahku polos tanpa riasan. Tapi ada nyala yang belum pernah kulihat di cermin sebelumnya. Hari ini, bukan aku yang akan diam. Hari ini, aku yang akan bicara. Arfan turun dari tangga dengan langkah tergesa. Ia memeriksa ponsel sambil berjalan, lalu mendongak ketika melihatku menatapnya tajam dari ujung meja. Kita perlu bicara, kataku. Ia mengangkat alis. Sekarang, aku ada jadwal. Kalau kamu tak duduk sekarang juga, aku akan bicara di depan keluargamu. Kalimat itu menghentikan langkahnya. Ia menatapku, tajam, penuh ancaman. Tapi aku tidak gentar. Ia duduk perlahan, menyilangkan tangan di depan dada. Bicara. Aku tahu kamu masih bertemu Rista. Ucapku, langsung dan jelas. Tubuhnya menegang. Tapi ia tak menjawab. Aku tahu dia tidak mati. Aku melihat kalian malam itu. Di rumah sakit. Di apartemen. Aku tahu dia masih hidup. Dan kamu memilih menjalani dua dunia hanya untuk menyembunyikan satu kebenaran. Arfan menghela napas panjang. Lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Siapa yang menyuruhmu ikut-ikut urusanku? Urusanmu? Ini hidupku juga. Aku istrimu. Atau paling tidak, kamu pernah berpura-pura membuatku percaya bahwa aku adalah bagian dari hidupmu. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatapku kosong, seperti seseorang yang sudah kehabisan topeng. Aku ingin kamu mengaku di depan semua orang. Ucapku. Untuk apa? Untuk mengakhiri sandiwara ini. Sebelum ia sempat menjawab, aku berdiri, melangkah menuju ruang tamu, di mana ibu dan ayah mertua baru saja tiba dari luar. Dengan suara tenang tapi lantang, aku memanggil mereka. Kita semua perlu bicara. Sekarang. Ketiganya berkumpul. Aku berdiri di tengah ruangan, menghadapi mereka. Arfan berdiri di belakangku. Diam. Lalu aku mengeluarkan ponsel dari saku, membuka galeri foto dan video. Menekan tombol play. Video itu menampilkan Arfan dan Rista di malam itu. Di rumah sakit, di parkiran, dan di lorong apartemen. Ibu mertuaku langsung menegang. Wajahnya pucat seperti kain yang direndam semalaman. Ayah mertua menatap layar tanpa ekspresi, tapi tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Aku ingin tahu, kataku pelan tapi menusuk. Apa sebenarnya maksud dari semua ini? Kenapa kalian menikahkanku dengan pria yang masih menjalin hubungan dengan perempuan lain? Dan kenapa perempuan itu, yang katanya sudah meninggal, ternyata masih hidup, dan kalian semua menyembunyikannya? Ibu mertuaku mencoba berbicara, tapi suaranya terputus-putus. Kami hanya ingin melindungi citra keluarga. Rista mengalami trauma berat setelah kecelakaan. Kami sembunyikan keberadaannya untuk menjaga nama baik. Kami tidak ingin gosip menyebar. Lalu kenapa aku? Kamu cocok. Kamu tenang. Tidak banyak bertanya. Kamu dari keluarga baik-baik. Kamu bisa mengisi kekosongan Arfan. Menjadi pengalih perhatian. Aku mengangguk pelan. Bibirku tersenyum tipis. Tapi bukan senyum bahagia. Itu senyum dari seorang perempuan yang hatinya baru saja diiris perlahan.
Tapi sudah tak berdarah lagi karena sudah terlalu sering terluka. Aku bukan pengganti, bisikku. Dan aku bukan alat untuk menutupi kebohongan kalian. Aku menoleh pada Arfan. Kamu tidak mencintaiku. Kamu bahkan tak pernah mencoba. Kamu hanya patuh pada rencana orang tuamu. Dan sekarang, aku memilih keluar dari rencana itu. Arfan melangkah maju. Suaranya mulai meninggi. Kamu pikir mudah bagiku? Kamu pikir aku tidak berusaha? Aku mencintai Rista. Aku tidak pernah ingin menikahimu. Tapi aku. Cukup. Potongku. Nadaku dingin. Itu sudah cukup. Aku mengambil surat dari tas kecilku. Surat pernyataan pisah. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Aku tahu haku. Aku tahu apa yang bisa kulawan. Dan apa yang bisa kulepaskan. 5 hari. Itu waktu yang kalian butuhkan untuk menghancurkan seluruh keyakinanku pada pernikahan. Tapi juga 5 hari yang kubutuhkan untuk mengenali siapa aku. Dan hari ini, aku memutuskan, cukup sampai di sini. Aku meletakkan surat itu di meja ruang tamu. Semua terdiam. Tak ada yang berani bersuara. Lalu aku melangkah pergi. Keluar dari rumah besar yang selama 5 hari terasa seperti penjara yang mewah. Keluar dari bayang-bayang yang bukan milikku. Dan keluar dari pernikahan yang sejak awal tak pernah memberiku ruang untuk tumbuh. 1 minggu kemudian, aku duduk di bangku taman dengan secangkir kopi dan angin sore yang lembut menyentuh wajahku. Hidupku tak langsung menjadi sempurna. Tapi setidaknya, kini aku menjalani hidup yang benar-benar milikku. Vira duduk di sampingku, menepuk pundakku. Kamu berani banget, Nai. Tapi aku bangga padamu. Aku menatap langit yang mulai berubah jingga. Ada perih di dada, tentu. Tapi juga ada ruang kosong yang terasa seperti awal. Bukan akhir. Pernikahan kami hanya bertahan 5 hari. Tapi itu cukup untuk mengubah seluruh hidupku.